Badai politik sedang menerpa dunia. 5 Perdana Menteri di 5 negara lengser sepanjang 2025. Penyebabnya macam-macam. Ada yang mundur karena didemo warganya, ketidakstabilan politik, sampai terlibat skandal. Salah satu yang terbaru adalah mundurnya Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli setelah demo besar dan mematikan yang terjadi di negara itu. Siapa sajakah kelima Perdana Menteri yang lengser ini dan apa saja penyebab mereka lengser? Simak jawabannya dalam video berikut. Mari kita mulai dari Nepal. Negara yang diapit Cina dan Bhutan ini mengalami kekosongan kepemimpinan setelah Presiden Ramchandra Paudel dan Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa 9 September 2025. Melansir BBC, Presiden dan Perdana Menteri Nepal mundur setelah negara itu diguncang aksi demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh generasi muda alias Gen Z. Aksi unjuk rasa besar-besaran di ibu kota Nepal, Kathmandu, pecah sejak Jumat 5 September 2025 lalu. Demonstrasi itu terus meluas, di mana generasi muda mendorong reformasi total terhadap sistem politik Nepal. Demo itu dipicu oleh langkah pemerintah Nepal yang memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, dan juga X. Pihak pemerintah menilai perusahaan media sosial itu gagal memenuhi tenggat waktu untuk mendaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal. Namun ada alasan lain yang juga diberikan, yakni untuk memberantas berita palsu dan ujaran kebencian. Tak hanya pemblokiran media sosial, amarah masyarakat terhadap pemerintah Nepal juga dipicu oleh korupsi yang telah berlangsung selama puluhan tahun, hingga masalah kemiskinan dan sosial ekonomi yang sejak lama mengakar di negara ini. Masih di bulan September, pemerintah Prancis kolaps setelah parlemen menggulingkan Perdana Menteri François Bayrou melalui mosi tidak percaya pada Senin 8 September 2025. Mengutip Al Jazeera, Bayrou digulingkan setelah kalah telak dalam voting mosi tidak percaya di Majelis Nasional dengan suara sangat besar, yakni 364 suara menolak dan hanya 194 suara yang mendukungnya. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Presiden Emmanuel Macron yang kini harus kembali mencari Perdana Menteri baru untuk keempat kalinya hanya dalam setahun terakhir. Hal ini sekaligus menandai krisis baru bagi negara dengan perekonomian terbesar kedua di Eropa itu. Demonstrasi besar pun akhirnya pecah di negara ini. Sebelumnya, Bayrou mengajukan mosi tidak percaya demi mendapat dukungan parlemen atas rencananya menekan defisit yang hampir 2 kali lipat dari batas 3% Uni Eropa, serta utang publik setara 114% dari PDB. Namun oposisi menolak proposal penghematan senilai 44 miliar euro dalam anggaran 2026 dengan alasan Prancis segera menghadapi pemilu presiden 2027. Terjadinya krisis di pemerintahan Prancis yang berujung pada penggulingan Perdana Menteri Bayrou turut menyeret Presiden Prancis Emmanuel Macron. Partai sayap kiri Prancis menyerukan pengunduran diri Macron setelah pemerintahannya kolaps akibat mosi tidak percaya. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Minggu 7 September 2025. Mundurnya Ishiba mengejutkan publik lantaran dia belum setahun menjabat sebagai Perdana Menteri. AP News melaporkan ada 3 aspek yang membuat Ishiba mengundurkan diri selain masalah tarif impor. Pertama, krisis serta inflasi yang membuat harga kebutuhan pokok seperti beras dan sayur mayur melejit, memicu kemarahan publik terhadap kepemimpinannya.
Kemudian persoalan kekalahan Partai Liberal Demokratik di pemilihan umum Juli 2025. Dan alasan terakhir adalah soal tarif biaya masuk impor yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap produk Jepang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif 24% pada impor Jepang, sedangkan otomotif dikenai tarif 27,5%. Berbagai perundingan kemudian menghasilkan kesepakatan tarif biaya masuk 15%. Dengan konsekuensi Jepang akan membeli pesawat serta beras dari Amerika Serikat. まさに国難とも言うべき米国関税措置に関する交渉は私どもの政権の責任において道筋をつける必要があるこのように強く考えてまいりましたが先週の金曜日投資に関する日米了解覚書の署名が行われ米国大統領令も発出をされました昨日帰国した赤澤大臣から直接報告を受け私としても一つの区切りがついたと感じることが国民の皆様方に対して果たすべき責任を着実に果たし新しい総裁総理その先を託したいと思っております。Ex-Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dipecat dari jabatannya oleh pengadilan pada Jumat 29 Agustus 2025. Melansir New York Times, ia dipecat atas tudingan pelanggaran etika. Sebelum ini Mahkamah Konstitusi Thailand menjatuhkan skors kepadanya setelah skandal teleponnya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bocor ke publik. Skors itu disampaikan Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa 1 Juni 2025. Dalam rekaman percakapan tertanggal 15 Juni yang bocor itu, Paetongtarn terdengar mendesak Hun Sen agar menyelesaikan sengketa wilayah secara damai. Selain itu, ia juga meminta Hun Sen untuk tidak mendengarkan pihak lain di Thailand, termasuk seorang jenderal militer yang menurut dia hanya ingin terlihat keren. Mahkamah Konstitusi Thailand menjatuhkan skors kepada Paetongtarn sambil menunggu penyelidikan etika atas kebocoran panggilan teleponnya dengan Hun Sen. Tapi akhirnya para hakim Mahkamah Konstitusi Thailand memberikan suara bulat untuk menerima petisi yang menuduh Paetongtarn telah melakukan pelanggaran etika. Selanjutnya pengadilan memberi waktu kepada Paetongtarn selama 15 hari untuk memberikan bukti yang mendukung kasusnya. Perdana Menteri Lituania Gintautas Paluckas juga mengundurkan diri menyusul penyelidikan terhadap urusan bisnisnya yang memicu protes di ibu kota negara itu. Al Jazeera melaporkan Presiden Lituania Gitanas Nausėda mengumumkan pengunduran diri Paluckas pada Juli 2025 lalu. Ia menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri akhir 2024 setelah koalisi 3 partai terbentuk menyusul pemilihan parlemen pada bulan Oktober. Pengunduran dirinya kini kemungkinan akan menjatuhkan seluruh pemerintahan dan kabinetnya diperkirakan juga akan mengundurkan diri. Perundingan koalisi baru diperkirakan akan segera dimulai. Paluckas menghadapi beberapa skandal terkait urusan bisnisnya. Investigasi media mengungkap ia tidak pernah membayar sebagian denda sebesar 16.500 euro atau sekitar 317 juta rupiah setelah dinyatakan bersalah dalam kasus tender pada tahun 2012. Ia juga dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun meski tidak pernah dilakukannya. Badai politik dunia belakangan ini diwarnai dengan gelombang demonstrasi besar-besaran di sejumlah negara. Dalam hitungan bulan, 5 Perdana Menteri di 5 negara tumbang. Ada yang lengser karena skandal, ada yang jatuh karena mosi tak percaya. Ada pula yang mundur terpaksa di bawah tekanan demonstrasi. Nepal diguncang amarah generasi muda. Prancis dilanda krisis politik yang menyeret Perdana Menteri dan Presiden. Jepang terpuruk oleh inflasi dan tarif impor. Thailand diwarnai skandal etika. Sementara PM Lituania terseret kasus bisnis. Alasannya memang berbeda-beda, tapi benang merahnya sama, yakni rapuhnya kepercayaan. Ketika rakyat tak lagi percaya,
ketika parlemen tak lagi mendukung atau ketika integritas tak lagi terjaga, maka kekuasaan betapapun besarnya bisa runtuh seketika. Inilah wajah politik global hari ini. Tak ada kursi yang benar-benar aman. Demokrasi, opini publik hingga integritas pribadi bisa menjadi ujian yang setiap saat menggoyahkan pemimpin. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.